suka atau nggak suka film ini, ya bebas. Seong Gi-hun, si tokoh utama yang langsung ngebut sejak menit pertama. Ulang tahun anak, siap meriahkan. Ibu Seong bawa uang tunai nih karena mau ngajak makan malam. Tapi Seong tetap ngeluh masih butuh duit lebih banyak. Ia mencuri kartu dompet ibunya lalu menguras semua uangnya. Seong, si jagoan nekat, mempertaruhkan uang itu di pacuan kuda dan menang 4 juta. Sekarang dia cari jalan pintas dengan ngutang ke perusahaan rentenir. Nah, makanya orang-orang ini ngejar-ngejar Seong. Mereka culik, pukulin dia habis-habisan. Begitu Seong cek sakunya buat bayar utangnya, nihil. Uangnya raib, cuma tinggal kenangan dari kemenangan pacuan kudanya. Tiba-tiba dia inget pernah ketemu cewek pas lagi kabur. Ya jelas, cewek itu yang ngerobek sakunya. Seong yang udah miskin parah dapat tenggat waktu sebulan buat bayar utang. Makanya dia mulai muter otak lagi, cari cara dapetin duit. Pikirnya, ajak anak makan dulu deh, biar momen keluarga tetap jalan. Habis itu, buru-buru ke stasiun kereta. Sialnya, dia ketinggalan kereta. Sambil nunggu kereta berikutnya, seorang pria asing mendekat. Seong gak kenal, dia juga gak kenal Seong. Pria itu bilang, aku mau main sama kamu. Katanya, kalau Seong menang, dia bakal kasih 1 lak won. Melihat uang sebanyak itu, Seong langsung setuju. Tapi setelah kalah berkali-kali, tiba-tiba Seong bisa menang. Itu berarti Seong dapat 1 lak won. Si misterius itu ngasih kartu ke Seong sambil bilang, mau duit lebih banyak hubungi nomor ini. Begitu pulang, ibu Seong ngomong kalau anaknya bakal pindah ke AS bareng ayah tiri tahun depan. Wah, ternyata Seong udah cerai. Istrinya baru nikah lagi. Jadi si Seong nggak rela putrinya jauh darinya, makanya dia butuh duit banyak buat ambil hak asuh anaknya. Langsung deh, dia nelpon nomor di kartu itu. Dia dibawa ke suatu tempat, ada orang lain juga. Semua pada pingsan, dan pas bangun, mereka udah ada di fasilitas aneh bareng 456 orang lainnya, semuanya pakai seragam. Tuan rumahnya seorang pria, ternyata bosnya. Semua orang di sini punya kesamaan. Mereka semua terlilit hutang. Seong ketemu pemain nomor 1, orang tua yang punya tumor otak, makanya dia dibawa ke sini. Hidupnya sebentar lagi akan selesai. Ada pertarungan antar pemain, salah satunya Sae Biok, cewek yang pernah nyuri duit Seong yang dia robek sakunya. Seong langsung ngeh dan tanya soal duitnya. Tiba-tiba penjaga serba merah datang, muka mereka ditutup. Mereka bilang, kalian harus main 6 game di sini. Pemenangnya dapat uang banyak. Semua pemain harus tanda tangan kontrak dengan 3 aturan. 1, nggak ada yang bisa mundur dari permainan. 2, kalau nggak main, langsung dikeluarin. 3, kalau mayoritas pemain nggak mau main, mereka boleh pergi tapi bakal ditangkep. Lalu Seong ketemu Sang-woo, teman sekelas dari kecil. Ternyata dia juga ada di sini, padahal katanya dia pergi bisnis ke luar negeri. Game pertama dimulai dengan boneka raksasa. Aturan mainnya simple, gerak pas boneka nyanyi, berhenti pas boneka diem. Kalau ada yang gerak pas boneka diem, langsung dieliminasi. Semua kira itu lelucon biasa. Sampai ada anak yang gerak dan dor ditembak. Itu dia, eliminasi dalam bentuk nyata. Semua panik, sadar kalau mereka dalam bahaya, mulai chaos dan ketakutan. Sekarang karena aturan mainnya, siapa yang bergerak langsung tamat. Beberapa pemain selamat entah bagaimana, tapi mayat-mayatnya harus disingkirkan, menyisakan hanya 255 pemain dari total 456. Semua jadi ketakutan, gak ada yang mau lanjut main. Aturan nomor 3 kan bilang kalau mayoritas pemain mau berhenti, mereka bisa keluar. Pemimpin ngadain pemungutan suara sebelum nunjukin hadiah uang.
Kalau mereka cabut, hadiah itu akan diberikan ke keluarga pemain yang udah meninggal. Total hadiahnya 45 miliar won. Pemungutan suara pun dilakukan dan mayoritas memilih berhenti. Jadi permainan pun berhenti sementara dan mereka dikembalikan ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Seong pergi ke kantor polisi cerita soal permainan itu. Tapi polisi malah anggap dia gila. Seong nunjukin kartu itu, tapi anehnya nomornya salah. Seong pulang dan ternyata ibunya nggak ada di rumah. Teman sekelasnya, Sang-woo, diam-diam ketemu ibu Seong. Sementara itu, Seong dapat kabar dari rumah sakit kaki ibunya parah banget kena diabetes. Dokter bilang harus operasi tapi biayanya banyak banget. Seong coba minta uang ke istrinya tapi ditolak mentah-mentah. Suaminya dateng kasih uang tapi sambil bilang jauhin keluarga gua. Seong marah mukulin dia dan pas putrinya dateng makin kacau deh. Sang-woo yang juga terhimpit utang pergi ke bosnya buat minta duit tapi malah berantem. Bosnya ketus, tangan terluka dan kesempatan itu dimanfaatin Sang-woo buat kabur sambil bawa duit. Di tempat lain, Sae-byok yang dulu nyuri duit Seong nemuin agen buat bantu bawa ibunya ke selatan. Sae-byok yang masih berjuang punya janji sama kakaknya buat bawa ibu mereka. Tapi si petugas yang udah ngeh soal kartu nyari tahu lebih lanjut dan nemuin kartu yang sama di rumah kakak Sae-byok. Petugas itu akhirnya mendekati Seong buat nanya, tapi Seong nggak mau jawab. Seong pulang dan dia nemuin kartu itu lagi di rumahnya. Seong memutuskan buat ikut lagi main dan dia dibawa ke fasilitas baru, dekat kapal. Petugas yang ngejar mobil akhirnya berhadapan sama penjaga, ngebunuh mereka dan ngubur di laut. Semua pemain dibawa ke pulau yang misterius, nggak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Mereka mulai nyusun tim. Sae-byok dan temannya coba kabur lewat kamar mandi, tapi penjaga mulai curiga. Sae-byok terus ngintip dari balik kamar mandi. Lihat para penjaga lagi masak sesuatu di panci besar. Sae-byok nggak bisa nyeritain langsung, tapi Sang-woo yang denger langsung tanya. Sae-byok bilang mereka lagi masak sesuatu di panci gede itu. Itu berarti mereka bakal tamat. Sang-woo dengan gaya santainya langsung keluarin bentuk itu. Seong panik setengah mati tapi entah kenapa dia malah menang. Mereka dibawa balik ke kamar. Tersisa 108 pemain, turun drastis dari 187 yang semula. Setelah itu mereka dibawa makan. Makanan, Jang langsung berkelahi sama anak laki-laki, habisin dia di tempat. Ada juga dokter di antara pemain, ternyata dia jual organ orang mati ke orang Cina pakai bantuan penjaga. Makanya setiap kali mayat diambil, hilang tanpa jejak. Semua ini bagian dari rencana, terjadi diam-diam tanpa sepengetahuan pemimpin, karena mereka punya orang di ruang kontrol yang hapus semua rekaman. Para penjaga udah kasih tahu dokter soal permainan ini, jadi si dokter aman. Para penjaga bilang ke dokter, hari ini kita kasih pemain makan sedikit supaya mereka bertarung. Jadi pemain lemah bakal tereliminasi. Sang-woo tahu tim Seong bakal bikin masalah, jadi dia panggil timnya buat tetap tenang. Pemain dokter makin banyak di tim Jang. Dokter itu bilang ke Jang soal permainan berikutnya. Lampu dimatiin dan Jang langsung kalahin semua orang di timnya. Abis habisin seorang gadis, Jang langsung mau ke Sae-byok tapi Seong nyelamatin dia. Para penjaga datang, larang mereka berantem, dan sekarang hanya tersisa 80 pemain. Mereka dibawa ke permainan ketiga. Kali ini mereka harus bikin tim yang terdiri dari 10 orang. Tim-tim mulai terbentuk. Jang sadar apa yang bakal terjadi, jadi dia nggak masukin temannya Sae-byok yang perempuan. Timnya cuma diisi cowok. Sang-woo juga bikin tim, karena mereka butuh pemain. Teman perempuan Sae-byok akhirnya gabung ke tim mereka. Ternyata permainan ini adalah tarik tambang. Artinya mereka harus ngalahin tim yang ada di depan mereka. Tim Jang menang mudah. Sekarang giliran tim Sang-woo. Pemain nomor 1, si kakek tua bilang, aku udah main tarik tambang berkali-kali. Makanya dia ngajarin mereka cara menang. Mereka entah gimana bisa menang juga. Lampu dimatiin lagi setelah 30 menit. Sang-woo bilang ke timnya buat siap-siap. Mereka mutusin buat jaga satu persatu. Tim Jang punya pemain yang pinter dan Jang mulai takut kalau timnya bakal potong dia. Sekarang dokter dan penjaga mulai ngeluarin organ-organ dari mayat. Penjaga nomor 28 dan 29 pergi nganterin organ.
Mereka ngomongin mayat yang cuma punya satu ginjal dan mereka panggil itu zombie. Nomor 29, ternyata petugas yang nganterin organ curiga mereka lagi ngomongin saudara laki-lakinya yang juga cuma punya satu ginjal. Sementara itu, penjaga 28 dan 29 mulai bergerak untuk nganterin organ. Di tengah jalan, petugas lihat bom di terowongan. Nomor 28 bilang, kalau kita keluar, tempat ini bakal diledakin. Petugas mulai coba ambil info lebih banyak dari nomor 28. Nomor 28 curiga, dia minta petugas nunjukin wajahnya. Pas nunjukin wajah, petugas langsung arahkan pistol ke nomor 29. Tanya soal zombie itu. Nomor 28 jawab, itu gadis, dia bisa ambil semua data di ruang pemimpin. Petugas yang udah dapat info langsung selesaikan nomor 28. Di sisi lain, dokter bertanya kepada penjaga tentang permainan berikutnya. Namun kali ini, para penjaga juga tidak tahu tentang permainan berikutnya. Sang dokter menjadi marah, dia bertarung sambil menahan seorang penjaga dan dokter itu melarikan diri setelah menghabisi penjaga itu. Seorang penjaga juga mengejarnya dan mencapai taman bermain. Penjaga itu hendak menghabisi dokter itu sambil menjebaknya. Pemimpin itu tiba dan menghabisinya, kemudian dia juga menghabisi dokter itu. Dalam perjalanan, petugas itu nemuin mayat nomor 28. Dia langsung tahu ada sesuatu yang enggak beres di fasilitas itu. Akhirnya dia sampai ke kamar pemimpin dan pas ngecek dia nemuin ruangan penuh catatan orang-orang. Petugas itu nyari terus nemuin daftar pemenang. Di situ ada nama saudaranya. Jadi dia tahu saudaranya itu yang jadi pemenangnya. Para pemain dibawa ke permainan keempat. Mereka disuruh pilih pasangan. Setiap pemain lakuin hal yang sama, milih pasangan masing-masing. Teman perempuan Sae-byeok juga cari pasangan tapi nggak ada yang mau. Setelah itu setiap pemain dapat 10 kelereng. Permainannya, mereka harus ambil semua kelereng dari pasangan tanpa paksaan. Kalau nggak punya kelereng, tamat. Sang-woo dan teman Seong main tebak genap ganjil, nebak jumlah kelereng yang ada di tangan lawannya. Teman Seong menangin semua kelereng Sang-woo. Akhirnya, Sang-woo cuma punya satu kelereng tersisa di babak final. Sang-woo mulai sadar, hidupnya tinggal sebentar lagi. Tapi dia punya rencana licik. Dia jebak teman Seong, bikin dia mikir kalau kalah di permainan ini bakal ada permainan lagi. Sambil curang, Sang-woo gantiin kelereng temannya Seong, ngambil kelereng Sang-woo, terus kasih ke penjaga. Setelah itu, dia pergi. Teman Seong periksa kelerengnya dan ada batu. Sementara itu, kondisi pemain nomor 1 makin parah, dia mulai panik kesana kemari. Seong siap buat main dan mereka lanjut main tebak genap ganjil. Orang tua itu menangin semua kelereng Seong. Tapi di babak terakhir, si orang tua malah lupa pilih apa. Seong ambil kelerengnya dan jebak dia. Tapi si orang tua gak bodoh, dia simpen satu kelereng. Dia lari-lari lagi dan Seong gak mau kalah, ajak dia main lagi. Orang tua itu bilang, aku tahu kamu udah nyuri semua kelerengku waktu curang. Dia bilang dia paham semuanya, cuma dia pura-pura jadi bodoh. Dengar itu, Seong jadi kasihan dan ngasih semua kelerengnya ke si orang tua. Sae-byeok dan teman wanitanya juga main, tapi permainannya beda. Mereka harus lempar kelereng deket dinding, yang menang ya yang paling deket. Awalnya Sae-byeok lempar kelerengnya, pas giliran teman Sae-byeok dia malah lempar semua kelerengnya. Melihat itu Sae-byeok minta temannya lempar lagi, tapi temannya bilang, enggak Sae-byeok, aku sendirian, enggak ada yang dukung aku. Kalau sesuatu buruk terjadi padamu itu enggak bakal baik. Dan akhirnya teman Sae-byeok tamat, mayatnya dibawa pergi. Mereka semua balik ke kamar. Jang ngelihat temannya Sae-byeok masih hidup, dia duduk tenang. Di sini ternyata temannya Sae-byeok juga temannya Jang. Ada alasan kenapa mereka bentrok. Teman Jang nindasnya terus. Di sisi lain, dia adalah tokoh utama yang akan kita ketahui lebih lanjut nanti. Keesokan harinya mereka semua dibawa untuk permainan kelima. Ada angka dari 1 hingga 16. Para pemain akan mengambil nomor mereka, yang berarti akan ada giliran mereka sesuai dengan nomor mereka. Di yang terakhir nomor pertama dan terakhir yang tersisa. Itu berarti 1 dan 16. Seong bingung nomor mana yang harus dipilihnya. Jika dia memilih opsi pertama, dia akan terjebak karena dia tidak terbiasa dengan permainan tersebut.
Jika dia memilih nomor terakhir, ada kemungkinan dia tidak akan mendapat gilirannya. Sementara itu, karena keterbatasan waktu, seorang pria datang dan berkata kepada Seong, "Aku ingin nomor pertama." Karena aku tidak pernah berada di nomor pertama dalam hidupku, mereka dibawa ke ruang permainan. Aturan permainannya adalah mereka harus menyeberangi jembatan dalam waktu yang ditentukan. Ada 2 gelas di antara jembatan. Satu adalah kaca biasa, tetapi yang lain adalah kaca tempered. Kaca biasa akan pecah ketika mereka menginjaknya, mereka akan jatuh. Permainan kemudian dimulai dan mereka tereliminasi satu persatu. Jang berada di depan semua orang dan tidak bergerak maju. Mereka hanya punya satu cara untuk maju atau mati di sini. Teman Jang datang di depan yang menggertaknya. Dia berkata, "Aku sudah bilang padamu ketika kamu menipuku bahwa aku akan menghabisimu." Dia memegang Jang dan melompat. Karena itu mereka berdua selesai. Ada seorang pria yang bekerja di sebuah perusahaan kaca. Dia tahu yang mana yang kaca tempered. Vokalis mematikan lampu ketika dia tahu tentang itu. Jadi mereka tidak akan mengenali kaca itu. Mereka tidak punya waktu untuk langkah terakhir. Jadi Sang-woo mendorong pria itu. Sang-woo, Seong, dan Sae-byok telah menyeberangi jembatan. Namun karena pecahan kaca mereka terluka. Sae-byok juga terluka. Di sisi lain, petugas telah menggantikan seorang pelayan setelah menghabisinya. Seorang VIP mencurigai petugas tersebut. Ia memintanya untuk melepas topeng. "Oke," kata petugas, "tetapi saya akan melepas topeng saya sebelum masuk." Kemudian petugas tersebut masuk ke dalam bersama VIP tersebut. Saat masuk ke dalam, petugas tersebut membuat VIP tersebut pingsan dan vokalis mengetahuinya. Vokalis mengejarnya dan melihat petugas tersebut. Petugas tersebut melarikan diri dan mencapai sebuah pulau. Vokalis juga datang saat mengejarnya. Petugas tersebut mencoba menelepon seniornya, namun panggilan terputus. Petugas tersebut mengirimkan semua bukti kepadanya, tetapi tidak ada jaringan. Vokalis menangkap petugas tersebut dan memintanya untuk pergi bersamanya. Namun petugas tersebut melepaskan peluru ke arah vokalis. Ketika vokalis tersebut melepas topengnya, petugas tersebut menyadari bahwa itu tidak lain adalah saudara laki-laki ini. Saudara laki-laki petugas tersebut berarti vokalis tersebut menembaknya. Ia jatuh ke dalam air. Sae-byok terluka karena kaca. Ia berdarah. Kemudian para penyintas dibawa ke acara makan malam. Sebuah pisau juga diletakkan di dekat mereka. Seong memperhatikan bahwa kondisi Sae-byok semakin buruk. Dia berkata kepada Sae-byok, "Jangan khawatir, kita bersama dan akan mengalahkan Sang-woo. Kemudian kita akan pergi dan akan membagi uangnya." Sae-byok mengatakan kepadanya bahwa aku memiliki seorang kakak laki-laki yang telah kutinggalkan di panti asuhan. Jika salah satu dari kita keluar, dia harus merawat kedua keluarga. Kondisi Sae-byok semakin buruk, dia membutuhkan seorang dokter. Seong pergi untuk meminta bantuan, tetapi ketika dia kembali, Sang-woo telah menghabisi Sae-byok. Keesokan harinya, mereka dibawa untuk permainan terakhir. Aturan permainannya sederhana, mati untuk mati. Permainan ini diberi nama permainan cumi-cumi. Permainan dimulai dan terjadi pertarungan besar di antara mereka. Di akhir, kondisi Sang-woo semakin memburuk. Seong berkata, "Aku ingin menghentikan permainan ini." Seong meminta Sang-woo untuk ikut dengannya. Sang-woo menghabisinya sendiri dan karena itu Seong memenangkan permainan. Sang vokalis berkata kepada Seong, "Kau bermain dengan baik, tetapi aku tidak menyangka ini." Kemudian Seong diantar ke rumahnya. Dia memiliki kartu ATM. Saat dia memeriksanya, dia melihat semua uangnya telah ditransfer. Seong pindah ke rumahnya, tetapi ibunya meninggal sebelum dia tiba. Adegan itu kemudian ditampilkan setahun kemudian. Kondisi Seong memburuk dan dia menggunakan narkoba. Dia belum menggunakan uangnya. Seorang wanita yang menjual bunga datang ke Seong dan memberinya kartu yang sama. Sebuah alamat disebutkan di dalamnya. Seong pindah ke alamat itu. Di sana dia menemukan bahwa semua itu telah dilakukan oleh lelaki tua itu, pemain nomor 1. Dia masih hidup dan lelaki tua itu memberitahu Seong bahwa dia sudah lelah dengan hidupnya. "Saya telah membuat permainan ini dengan klien saya, jadi saya akan menikmatinya sambil melihat orang-orang sekarat. Tetapi kami tidak memaksa siapapun untuk melakukan ini. Saya ikut serta dalam permainan karena bermain lebih menyenangkan daripada menonton." Dia berkata, "Uang yang kau miliki adalah milikku." Setelah mengatakan ini, orang tua itu meninggal.
Setelah itu, Seong pergi ke kakak laki-laki Sae-byok. Dia mengantarnya ke ibu Sang-bu dan memintanya untuk merawat anak ini. Dia juga memberinya sekantong penuh uang. Seong bergerak ke stasiun dan orang tak dikenal yang sama yang dia temui di awal film bertemu dengannya. Seong mengejarnya, tetapi dia melarikan diri. Kemudian Seong memanggil nomor kartu dan bertanya siapa mereka dan mengapa mereka melakukan ini kepada orang-orang. Mengapa kamu mengganggu kehidupan orang lain? Tetapi tanggapannya adalah, Seong, naiklah ke pesawat jika kamu ingin hidup. Ini adalah akhir. Terima kasih telah menonton.